Kami ingatkan jangan mendengarkan cerita ini sendirian. Tradisi festival mengundang arwah leluhur. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat, malam menjelang festival dipenuhi dengan cahaya lampion berwarna-warni yang bergetar lembut ditiup angin. Penduduk desa, mengenakan pakaian tradisional yang berwarna cerah, sibuk menyiapkan makanan khas seperti ketan isi dan sup rempah yang harum. Di pusat desa, altar dihias dengan foto-foto nenek moyang yang dikelilingi oleh bunga segar dan makanan kesukaan mereka. Suara tawa dan musik tradisional mengisi udara, menciptakan suasana meriah. Anak-anak berlarian dengan riang, sementara orang dewasa berkumpul untuk berbagi cerita tentang arwah yang akan mereka hormati. Dari kejauhan, hutan tampak tenang, tetapi seiring malam semakin larut, bayangan pepohonan tampak semakin gelap. Penduduk desa, dengan harapan dan rasa syukur, menanti kedatangan arwah nenek moyang mereka, percaya bahwa malam ini akan membawa berkah dan perlindungan bagi desa mereka. Atmosfer yang hangat dan ceria menandai awal dari festival arwah yang penuh makna ini. Meskipun ada ketegangan samar di antara penduduk tentang apa yang mungkin terjadi ketika arwah kembali. Saat festival arwah memasuki puncaknya, suasana meriah tiba-tiba terguncang oleh suara gemuruh yang berasal dari dalam hutan. Penduduk desa yang sedang menari dan menyanyi tak menyadari adanya perubahan di udara. Lampion bergetar, dan angin berhembus lebih kencang, membawa aroma harum makanan yang seakan bercampur dengan sesuatu yang tak dikenal. Ibu Sari, tetua desa dengan wajah penuh kerutan dan mata tajam, berdiri di tepi kerumunan. Ia merasakan ketidakberesan yang menyelimuti festival malam ini. Suara gemuruh yang semakin mendekat membuatnya merinding, mengingatkan akan legenda yang diceritakan turun-temurun. Ia berusaha menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya, tetapi suara tawa dan sorak-sorai membuat ucapannya tenggelam. Mereka tidak mendengar peringatannya, sibuk dengan kegembiraan yang meliputi suasana. Ibu Sari menggelengkan kepala, merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Dalam hati, ia berdoa agar arwah nenek moyang mereka tidak terganggu oleh keributan yang berlangsung. Ketegangan mulai mengalir, namun kebahagiaan tampaknya masih menutupi ancaman yang mendekat. Malam semakin gelap, dan Ibu Sari tahu bahwa waktu semakin mendesak. Dalam hening hatinya, ia berharap agar semuanya baik-baik saja, meski bayangan ketakutan mulai menghantuinya. Malam festival tiba dengan megah, dan seluruh penduduk desa berkumpul di lapangan yang diterangi lampion berwarna-warni. Mereka menari dalam lingkaran. Langkah kaki yang penuh semangat berpadu dengan suara alat musik tradisional yang merdu. Suara tawa dan nyanyian menggema, menciptakan suasana hangat penuh kebersamaan. Di tengah lapangan, sebuah altar berdiri megah, dihiasi foto-foto nenek moyang yang dikelilingi oleh bunga segar dan piring-piring berisi makanan kesukaan mereka. Aroma lezat memenuhi udara, menyatu dengan suara riuh penduduk yang merayakan tradisi. Namun, saat upacara doa dimulai, langit tiba-tiba mendung. Gelapnya awan menggulung cepat, menutupi bulan dan bintang. Angin kencang berhembus, menghentakkan lampion dan membuat pakaian penduduk berkibar-kibar. Suara musik dan nyanyian terhenti seketika, digantikan oleh bisikan angin yang menyeramkan. Ibu Sari, yang berdiri di depan altar, merasakan getaran tidak nyaman di dalam dadanya. Raut wajahnya berubah, dan ia menatap ke langit dengan khawatir. Suasana damai yang sebelumnya ada kini tergantikan oleh ketegangan. Penduduk desa saling berpandangan, menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi, meskipun mereka belum bisa mengartikannya. Kegelapan semakin pekat, dan ketidakpastian menyelimuti lapangan, seolah-olah malam ini akan membawa sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar festival. Malam yang awalnya cerah dengan lampion berwarna-warni tiba-tiba berubah mencekam. Satu persatu, lampion mulai padam, menghilangkan cahaya yang menghangatkan suasana. Desa yang semula ceria kini terjebak dalam kegelapan pekat, membuat setiap sudut tampak menakutkan dan asing. Dari tengah kerumunan, suara berat menggema, memanggil nama penduduk satu persatu. Suara itu menggetarkan hati, seolah berasal dari kedalaman hutan, memanggil dengan nada menakutkan. Penduduk desa terdiam, ketakutan menyelimuti mereka. Mata mereka berkeliling, mencari sumber suara, tetapi hanya kegelapan yang menjawab. Tengah ketegangan itu, seorang pemuda bernama Rudi merasa dorongan untuk menjawab.
Dengan keberanian yang tersisa, ia mencoba mengeluarkan suaranya, tetapi hanya suara bergetar yang keluar, terhalang oleh ketakutan yang mendalam. Rudy merasa jantungnya berdebar, otaknya berputar, dan rasanya semua mata menatapnya, menunggu tindakannya. Sementara itu, bayangan-bayangan di sekeliling mulai bergerak, menambah rasa takut yang melingkupi mereka. Rudy berusaha meraih keberanian, tetapi suaranya teredam oleh suara berat yang terus memanggil. Semakin mendekat, suasana semakin mencekam, dan penduduk desa merasakan bahwa malam ini, sesuatu yang jahat tengah mengintai. Ibu Sari, yang merasa ketegangan semakin membara di sekelilingnya, segera menyadari bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Suara berat yang memanggil penduduk desa adalah tanda bahwa mereka telah mengundang arwah jahat, roh yang terkurung, yang menyimpan dendam. Dalam benaknya terlintas larangan yang sering ia ajarkan, tidak boleh menyebut nama-nama yang telah mati, karena itu bisa memanggil kembali roh-roh yang tidak diinginkan. Dengan tegas, Ibu Sari melangkah maju, berusaha meraih perhatian penduduk desa yang kini terjebak dalam ketakutan. "Dengarkan aku," teriaknya, suaranya menembus kegelapan. "Kita harus kembali ke ritual, berdoalah untuk menenangkan arwah yang marah ini." Penduduk desa yang awalnya bingung mulai mengarahkan pandangan mereka kepada Ibu Sari, mencari kepastian dalam keraguan. Dalam hati, Ibu Sari berdoa agar kehadirannya dapat membawa ketenangan di tengah kekacauan ini. Ia mengangkat tangannya dan mulai memimpin doa, suara bergetar namun penuh keyakinan. "Mari kita ingat para leluhur kita dengan penuh hormat," katanya, mengajak semua untuk menyatukan hati dan pikiran. Suara Ibu Sari memecah kesunyian, dan perlahan-lahan penduduk desa mengikuti, merapatkan barisan dan menggenggam tangan satu sama lain. Dengan setiap bait doa yang diucapkan, harapan mulai tumbuh di dalam hati mereka. Namun, di luar, suara berat itu tidak mereda. Angin kencang berputar, dan bayangan gelap tampak berkumpul di ujung lapangan, menunggu kesempatan untuk meluap. Ibu Sari tahu bahwa waktu semakin sedikit dan mereka harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengusir kekuatan jahat yang mengancam desa mereka. Meskipun penduduk desa berdoa dengan sepenuh hati, usaha mereka tampaknya sia-sia. Suara hantu yang menggema semakin keras, menembus doa-doa yang terucap, menciptakan suasana mencekam. Bayangan menyeramkan mulai muncul di antara mereka, gelap, berbentuk mengerikan, seolah-olah menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar ketenangan. Beberapa penduduk mulai merasakan tarikan kuat dari kegelapan, seolah-olah dikuasai oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka berjuang melawan, tetapi rasa takut dan kekuatan yang menghisap itu membuat mereka tak berdaya. Dalam kekacauan itu, Rudy, pemuda yang berani, merasakan bahwa tindakan harus segera diambil. Dengan tekad yang menggebu, ia berlari menuju Ibu Sari yang tampak tegar meski wajahnya menunjukkan ketakutan. "Ibu Sari," serunya, suaranya hampir tenggelam dalam riuhnya suara hantu. "Apa yang harus kita lakukan?" Ibu Sari memandang Rudy, melihat keberanian yang terpancar di matanya. "Kita perlu melakukan ritual penangkal," ujarnya dengan suara tegas. Berusaha menenangkan diri meski ketakutan melanda, "Kita harus mengingat kembali kebaikan dan cinta nenek moyang kita. Hanya dengan mengingat mereka, kita bisa mengusir arwah yang marah ini." Rudy mengangguk, berusaha membangkitkan semangat dalam diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. "Mari kita lakukan bersama, kita tidak boleh menyerah." Dengan semangat baru, ia mulai mengajak penduduk desa untuk bersatu kembali, memfokuskan pikiran pada kasih sayang dan kenangan indah yang telah dibagikan bersama nenek moyang mereka. Namun, suara hantu terus menggema, semakin mendalam dan menakutkan. Rudy dan Ibu Sari tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka, dan hanya dengan keberanian dan persatuan, mereka bisa menghadapi ancaman yang mendekat. Di tengah kekacauan yang melanda, Ibu Sari teringat akan sebuah legenda yang pernah diceritakan oleh nenek moyangnya. Dalam cerita itu, untuk menenangkan arwah yang marah, mereka harus mempersembahkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang melambangkan cinta dan penghormatan. Dengan keyakinan baru, Ibu Sari berteriak kepada penduduk desa, "Kita perlu memberikan persembahan, carilah benda berharga yang mewakili kasih sayang kita kepada nenek moyang." Mendengar ini, Rudy, yang merasa terpanggil, langsung berlari menuju rumahnya. Dalam hatinya, ia tahu persis apa yang harus diambil. Ia menuju ke kotak kayu tua yang disimpan di sudut kamar, tempat ia menyimpan kalung warisan keluarga yang diberikan oleh neneknya.
Kalung itu terbuat dari perak, dihiasi dengan batu akik yang berkilau. Ketika Rudy menggenggam kalung itu, ingatan akan kasih sayang dan pengorbanan neneknya muncul dalam benaknya. Kalung itu bukan hanya sekadar perhiasan, tetapi simbol dari sejarah keluarganya dan cinta yang mengikat mereka. Dengan semangat, ia mengenakan kalung itu di lehernya sejenak, merasakan kehangatan dan kekuatan yang menyertainya. Dengan cepat, Rudy berlari kembali ke lapangan. Kalung itu kini tergenggam erat di tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan persembahan, untuk mengingat kembali semua kebaikan dan kasih sayang yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Saat ia kembali, bayangan-bayangan gelap masih berkeliaran, tetapi tekadnya semakin kuat. Rudy menghampiri Ibu Sari, dan dengan suara penuh harap, ia berkata, "Ibu Sari, saya ingin mempersembahkan kalung ini. Ini adalah simbol cinta keluarga kita. Semoga arwah nenek moyang kita menerimanya dan memberi kita perlindungan." Rudy kembali ke lapangan dengan napas tersengal, dikelilingi oleh suasana mencekam yang masih menggantung di udara. Ia melihat Ibu Sari dan penduduk desa yang menanti dengan wajah cemas. Tanpa ragu, ia melangkah maju menuju altar, tempat foto-foto nenek moyang dan makanan kesukaan mereka terhampar. Dengan penuh keyakinan, Rudy mengangkat kalung warisan keluarga yang bersinar lembut di bawah sinar lampion yang mulai redup. Ia berdiri tegak, meskipun bayangan gelap masih berputar-putar di sekelilingnya, mencoba meraih ketenangan dalam hatinya. Suara berat dari hantu-hantu di sekelilingnya seakan ingin mengganggu, tetapi tekadnya tidak goyah. "Arwah nenek moyang kami," Rudy memanggil dengan suara penuh harap, "kami menghormati dan merindukanmu. Kami mohon ampun atas kesalahan kami dan harap terima persembahan ini." Dengan lirih, ia menempatkan kalung tersebut di atas altar, berdoa agar arwah nenek moyangnya menerima simbol cinta dan penghormatan ini. Dalam sekejap, suasana di sekelilingnya seakan terhenti. Angin yang sebelumnya kencang kini melambat, dan suara-suara hantu perlahan menghilang, seolah-olah mendengarkan. Rudy menutup matanya dan terus berdoa, "Kami meminta perlindungan dan bimbingan dari kalian. Tolong, jangan biarkan kegelapan ini mengambil kami." Mendadak, bayangan-bayangan gelap di sekitar altar mulai memudar. Suara gemuruh yang sebelumnya menggeram kini bertransformasi menjadi bisikan lembut. Penduduk desa yang menyaksikan mulai merasakan kelegaan, dan harapan mulai tumbuh kembali. Ibu Sari bergabung dengan Rudy, mengangkat tangannya dan melanjutkan doa, mengajak semua penduduk untuk bersatu dalam permohonan mereka. "Kami bersatu dalam cinta dan rasa hormat. Semoga arwah nenek moyang kami memberi kami kekuatan." Ketika mereka berdoa bersama, lampion-lampion yang padam mulai menyala kembali satu persatu, menerangi kegelapan yang menyelimuti. Rudy merasakan kehangatan dalam hati, seolah nenek moyangnya menjawab panggilan mereka. Akhirnya, suasana kembali tenang. Kegelapan yang mengancam terangkat, dan penduduk desa merasakan kehadiran yang damai mengelilingi mereka. Rudy tahu, meski ancaman telah berlalu, ikatan antara mereka dan nenek moyang mereka kini lebih kuat dari sebelumnya. Saat kalung itu diletakkan di altar, keheningan menyelimuti desa. Penduduk desa menahan napas, menunggu momen yang penuh harapan. Dalam keheningan itu, bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya berkeliaran mulai memudar, seolah ditarik kembali ke dalam kegelapan dari mana mereka datang. Suara hantu yang menggema dalam ketakutan perlahan mereda, meninggalkan suasana tenang yang penuh harapan. Ketika suara yang menakutkan itu hilang, penduduk desa mulai berani membuka mata mereka. Dalam pandangan mereka, langit yang tadinya gelap kini mulai cerah, cahaya bulan bersinar lembut, dan bintang-bintang muncul kembali, memberikan sinar kehidupan setelah kegelapan yang mencekam. Lampion yang sebelumnya padam satu persatu menyala kembali, menyebarkan cahaya hangat ke seluruh lapangan. Setiap lampion yang menyala seperti membawa kembali kebangkitan harapan dan semangat penduduk desa. Dengan pelan, mereka saling bertukar pandang, sebagian dengan mata berkaca-kaca, sebagian lagi tersenyum lega. Ibu Sari menghela napas dalam-dalam, merasakan beban berat di hatinya terangkat. "Kita berhasil," katanya, suaranya penuh haru, "arwah nenek moyang kita mendengarkan." Rudy berdiri di depan altar, menatap kalung yang bersinar lembut di bawah cahaya lampion. Rasa syukur mengalir dalam dirinya, dan ia merasa terhubung lebih dalam dengan nenek moyangnya.
Terima kasih, Ibu Sari, dan terima kasih kepada semua, ujarnya, suaranya penuh rasa hormat. Kita telah menunjukkan cinta dan pengorbanan kita. Dengan semangat baru, penduduk desa mulai berkumpul kembali, saling berpelukan, merayakan kebangkitan mereka. Suara tawa dan nyanyian kembali mengisi udara, mengusir ketakutan yang sempat menyelimuti. Festival arwah kini bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga sebuah pengingat akan kekuatan cinta dan ikatan yang tak terputus antara mereka dan nenek moyang. Malam itu, desa kecil itu bersinar kembali dengan cahaya dan harapan, memperingati bahwa dalam kesulitan, mereka selalu bisa bersatu dan menemukan jalan pulang. Malam itu, suasana desa kembali tenang setelah ketegangan yang mengancam. Ibu Sari dan Rudi berdiri di depan altar, dikelilingi oleh penduduk desa yang masih bersemangat meski terlihat lelah. Dengan sorot mata yang penuh perhatian, Ibu Sari mengangkat suaranya untuk menjelaskan bahaya yang baru saja mereka hadapi. Saudara-saudara, katanya, malam ini kita telah melihat kekuatan yang tidak bisa kita anggap remeh. Kita telah mengundang arwah yang marah karena kita tidak menghormati tradisi kita dengan benar. Penduduk desa saling berpandangan, teringat akan momen-momen menegangkan ketika suara berat dan bayangan gelap menghampiri mereka. Rudi melanjutkan, kita harus ingat bahwa setiap ritual dan tradisi memiliki makna. Kita tidak bisa sembarangan menyebut nama-nama yang telah pergi tanpa memahami konsekuensinya. Ibu Sari mengangguk, menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan arwah nenek moyang mereka. Malam ini seharusnya menjadi perayaan, tetapi kita harus belajar dari apa yang terjadi. Kita perlu menghormati tradisi dan melakukan ritual dengan penuh kesadaran. Dengan semangat baru, penduduk desa mulai menyadari betapa pentingnya menjaga warisan dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka berjanji untuk lebih berhati-hati di masa mendatang, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita jadikan festival arwah ini bukan hanya sebagai sebuah tradisi, tetapi sebagai momen untuk menghormati dan mengenang mereka yang telah pergi, kata Rudi, menambahkan rasa percaya diri di antara penduduk. Malam itu berakhir bukan hanya dengan pelajaran, tetapi dengan keinginan yang kuat untuk menjaga budaya dan tradisi mereka. Dengan lampion yang menyala menerangi lapangan, penduduk desa bersatu, merayakan kehidupan, cinta, dan kehormatan kepada nenek moyang mereka. Dalam keheningan malam, mereka tahu bahwa festival ini tidak hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang rasa hormat dan kehati-hatian yang harus terus dijaga. Dengan semangat baru, mereka bersiap untuk menyambut festival arwah di tahun-tahun mendatang dengan cara yang lebih bijak dan penuh cinta. Desa itu tidak pernah melupakan malam penuh ketegangan dan pelajaran berharga yang mereka alami. Setiap tahun setelahnya, festival arwah diadakan dengan lebih hikmat dan penuh rasa hormat. Suasana yang sebelumnya meriah kini dipenuhi dengan kesadaran dan keheningan yang mendalam saat mereka mengenang nenek moyang. Setiap persiapan festival dimulai dengan ritual pembersihan yang melibatkan seluruh penduduk desa. Mereka berkumpul di lapangan, bersama-sama menghias altar dengan bunga segar dan foto-foto nenek moyang, sembari berbagi cerita tentang mereka. Tradisi yang sebelumnya diabaikan kini menjadi inti dari perayaan, dengan setiap orang berusaha untuk memahami makna di balik setiap langkah. Di malam festival, saat lampion berwarna-warni dinyalakan, penduduk desa berkumpul dalam lingkaran. Dengan hati yang penuh syukur, mereka mengingat kembali malam di mana mereka belajar untuk menghormati batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ibu Sari, kini semakin bijaksana, berdiri di depan dan membagikan cerita, mengingatkan semua orang tentang pentingnya menghormati arwah dengan cara yang tepat. Festival ini adalah momen untuk merayakan, tetapi juga untuk merenungkan. Katanya, kita ingat bahwa arwah nenek moyang selalu hadir, dan kita harus bersikap hati-hati dalam menyebut nama mereka. Suara nyanyian dan tarian yang menggembirakan mengisi udara, tetapi di balik itu, ada rasa hormat yang mendalam. Setiap lagu dan gerakan mencerminkan cinta dan penghormatan yang mereka rasakan. Lampion yang bersinar dengan terang seakan mengingatkan mereka akan kehadiran nenek moyang yang menjaga dan melindungi. Malam itu, desa kembali merayakan kehidupan dan warisan budaya mereka. Dengan semangat yang dipenuhi pengertian, mereka tahu bahwa festival arwah bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga jembatan antara generasi yang telah berlalu dan yang akan datang. Seiring waktu berlalu,
Kenangan tentang malam yang penuh ketegangan itu menjadi bagian dari cerita yang diwariskan kepada anak-anak dan cucu mereka. Setiap tahun, perayaan ini bukan hanya untuk mengenang yang telah pergi, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga tradisi dengan penuh rasa hormat dan kesadaran, memastikan bahwa pelajaran berharga itu tidak pernah dilupakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman, terima kasih.